Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya di channel Cek Solmat, yaitu saya ajak mencari solusi matematika dengan mudah dan menyenangkan. Yang beranggap orang matematika sulit, ketika kita bergabung di sini terasa matematika mudah dan sangat menyenangkan. Kali ini saya akan bahas fungsi kuadrat, yaitu terkhusus materinya adalah nanti pengertian dan sifat fungsi kuadrat. Sifat fungsi kuadrat. Sifat fungsi kuadrat ini terkait dengan grafik fungsi kuadrat nanti. Ini sangat penting bagi adik-adik atau siswa-siswi SMP maupun SMA, karena fungsi kuadrat ini dipelajari di sekolah kalian masing-masing, ya, baik anak SMP maupun anak SMA. Juga kepada orang tua yang ingin mempelajari bergabung dalam belajar fungsi kuadrat agar bisa memahami ketika anak-anak kita belajar di rumah, dapat dijadikan bahan sharing dari anak-anaknya, walaupun nanti juga mereka akan sharing kepada guru-guru di sekolahnya. Namun sebelum kita bahas secara detail, saya ingatkan jangan lupa mengklik likes, kemudian subscribe-nya, dan bunyikan loncengnya, sehingga kalian semua akan mendapatkan informasi-informasi terbaru atau terupdate dari video pembahasan mencari solusi matematika. Baiklah, langsung saja kita akan bahas pengertian fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Yaitu fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C yang dapat ditulis dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Kalau begitu Y ini sama dengan Fx, di mana persamaan kuadrat tadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini mudah-mudahan dengan pengertian ini akan mudah dipahami bahwa fungsi kuadrat adalah bentuknya semacam ini. Setelah kita memahami pengertian, kita akan memahami sifat grafiknya, karena nanti kita akan bahas grafik. Nah, fungsi kuadrat ini nanti bentuk gambarnya adalah, grafiknya adalah parabola. Baik, kita bahas saja sifat-sifatnya. Yang pertama berdasarkan koefisien A. Koefisien A terletak pada X kuadrat di samping X kuadrat. Apabila atau jika A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya nilainya positif, maka gambar parabolanya akan membuka ke atas ini. Kemudian apabila A-nya nilainya negatif atau A-nya lebih kecil dari 0, maka gambar parabolanya akan membuka ke bawah. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua yaitu berdasarkan koefisien B. Ya, sekali lagi berdasarkan koefisien B. Nah, koefisien B ini adalah yang sangat menentukan dalam gambar nanti, yaitu yang terkait dengan sumbu simetris. Nah, ini nilai B ini berfungsi untuk menentukan nilai sumbu simetris. Nah, sumbu simetris itu apa sih? Sumbu simetris itu adalah yang membagi benda itu sama besar dan sama persis, ya, seperti kita melihat di dalam cermin, menghadap dengan cermin. Jadi bentuknya semacam itu. Secara mudahnya, sumbu simetris adalah garis yang membagi dengan berdasarkan pencerminan sehingga terbelah menjadi sama persis. Baik, kita lanjutkan. Jika A-nya lebih besar dari 0, B-nya lebih besar dari 0, sama-sama positif, atau B-nya lebih kecil dari 0, A-nya lebih kecil dari 0, sama-sama negatif, maka sumbu simetrisnya terletak di sebelah kiri. Ini sumbu X dan sumbu Y, kartesius, yang X dan Y. Nah, ini kurva parabolanya yang biru. Nah, sumbu simetrisnya terletak di sebelah kiri. Nah, ini garis putus-putus ini adalah sumbu simetris. Nanti dalam gambar juga kalian akan menjumpai sumbu simetris.
Ini sumbu Y-nya di sebelah kiri ya. Kemudian apabila A-nya lebih besar, B-nya lebih kecil dari 0, atau A-nya lebih kecil dari 0, B-nya lebih besar dari 0, maka sumbu simetrisnya terletak di sebelah kanan. Jadi kalau A-nya positif, B-nya negatif, A-nya negatif, B-nya positif, maka terletak di sebelah kanan. Nah, ini dia. Ini sumbu simetrisnya yang garis putus-putus merah ini. Baik, kita lanjutkan, yaitu yang ketiga, berdasarkan koefisien C. Nah, berdasarkan koefisien C. Berdasarkan koefisien C, C adalah konstanta. Ini, yaitu yang ini akan menentukan titik potong pada sumbu Y. Ya, karena syaratnya nanti X sama dengan 0. Sehingga titik potongnya dituliskan dengan 0, C. Ya, ini yang di sini letak X, ini sudah Y-nya nanti sama dengan C. Baik, apabila C-nya lebih besar dari 0 bernilai positif, maka dia akan memotong, titik potongnya terletak di sumbu Y yang bernilai positif. Apabila kita gambarkan titik potongnya, ini dia yang di atas sumbu X ini adalah Y, ini garis Y yang di atas sumbu X bernilai positif, sedangkan di bawahnya adalah negatif. Ini letaknya ada di sini semua nih. Apabila C-nya lebih besar dari 0. Ya, ini titik potongnya. Nah, itu. Jadi dia motong situ. Kemudian yang kedua, apabila C-nya negatif atau lebih kecil dari 0, maka titik potongnya ada pada sumbu Y negatif. Berarti di bawah. Tadi saya katakan di bawah sumbu X adalah nilai Y negatif. Maka ini titik-titik potong ini. Baiklah, setelah kita memahami dari bagian yang ketiga ini, kita akan masuk yaitu pada bagian yang keempat. Yang keempat yaitu berdasarkan nilai diskriminan. Nah, diskriminan itu adalah yang membedakan, rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D-nya lebih besar dari 0, positif, maka memiliki sifat dua akar real dan berlainan. Ya, X dan Y-nya berbeda nanti. Nah, ini kalau digambarkan, ini akar-akarnya ini memotong sumbu X ya, akan memotong sumbu X yaitu di daerah yang berbeda. Mungkin nilainya negatif positif atau mungkin sama-sama positif tapi bilangannya berbeda, akarnya berbeda. Mungkin bisa 2 dengan 3 atau 2 dengan 5, min 2 dengan 1. Nah, yang penting ada 2 berbeda. Lanjut, apabila D-nya sama dengan 0, maka akar memiliki 2 akar real yang sama. Jadi kalau sama berarti hanya ditentukan hanya satu titik. Nah, sehingga akan digambarkan seperti di sini nih. Nah, ini satu titik aja. Ya, tong satu titik ini contohnya. Ya, ini satu titik. Nah, bagaimana kalau lebih kecil dari 0? Maka dia memiliki 2 akar imajiner atau hayal atau tidak real, tidak nyata. Karena tidak nyata ya nggak bisa digambarkan. Yang nyata-nyata aja ini. Yang real berarti kan nyata. Demikianlah sifat dari grafik fungsi itu. Perlu diingat, yang pertama adalah A, yang kedua B, yang ketiga adalah C, yang keempat adalah D. Maka kalau kita menyatakan adalah sifat grafik fungsi adalah A, B, C, D. Nah, itu mudah diingat. Baik, kita dalami contoh berikut ini. Ya, contohnya, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X min 14. Oke, maka kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya biar mudah, karena yang akan dipakai ini. Nah, berdasarkan koefisien A, berarti A yang dipakai nih. Berarti kalau A-nya lebih besar dari 0, gambar terbuka ke atas. Tadi ya udah ya, ini udah. Ternyata di sini A adalah sama dengan 1, kan lebih besar dari 0 ini. Nah, maka
ini lebih besar dari 0. Nah, yang pas dengan ini adalah sifat yang pertama ini. Maka nanti gambarnya, grafik parabolanya terbuka ke atas. Ya, tadi udah digambarkan terbukanya ke atas. Didapatkan sifat yang pertama. Kemudian berdasarkan B, A sudah, sekarang B, yaitu tentang sumbu simetris. Nah, sumbu simetris itu terkait dari dua sifat antara A dan B, dua yang akan menentukan sifatnya adalah A dan B, dua koefisien. Kita lihat, nah satunya ini dari dua ketentuan ini mana yang akan kita pilih nanti, ya. A nya 1, B nya 5. Kalau kita lihat berarti A nya lebih besar dari 0, B nya juga lebih besar dari 0. Mana yang sama dengan ini? Nah, ternyata ini. Maka sumbu simetrisnya terletak di sebelah kiri sumbu Y. Kita dapatkan 2. Masih 2 lagi. Sekarang A sudah, B sudah, sekarang adalah yang C. C koefisiennya, ya, kita lihat apabila C-nya lebih besar dari 0 atau positif, dia memotong sumbu Y di daerah positif, sedangkan apabila lebih kecil dari 0, motong di sumbu Y di daerah yang negatif. Maka kita lihat C ini lebih nilainya adalah min 14, lebih besar atau lebih kecil dari 0. Ternyata ini min 14 itu kan lebih kecil dari 0, maka yang sesuai adalah ini. Sehingga akan didapatkan sifat yang ketiga adalah grafik parabola memotong di sumbu Y yang negatif. Kita lanjut, yaitu yang keempat, berdasarkan diskriminan. Diskriminan adalah rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Apabila D lebih besar dari 0, 2 akar Y dan perlainan. Kemudian apabila D sama dengan 0, yaitu 2 akar Y yang sama. Apabila D-nya lebih kecil dari 0, yaitu nilainya negatif, maka dia imajiner. Ini nggak bisa digambarkan. Baik, kita masukkan saja, yaitu B-nya 5, A-nya 1, C-nya min 14. 5 kuadrat adalah 25, min 4 kali 1 adalah min 4, min 4 kali min 14 adalah positif 56, ya. Jadi min kali min jadi plus. Kalau ini dijumlahkan, dia adalah 81. 81 ini lebih kecil dari 0 atau lebih besar? Pasti ini adalah lebih besar dari 0. Oke, lebih besar dari 0. Maka sifat ini yang diambil. Maka sifat yang keempat adalah grafik ini memiliki 2 akar Y dan berlainan. Setelah kita mendapatkan urian tadi, dapatlah jawaban kita. Jadi sifat grafik fungsi ini dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X min 14 adalah yang pertama sifatnya terbuka ke atas. Yang kedua sumbu simetrisnya sebelah kiri. Kemudian memotong sumbu Y di daerah yang negatif. Yang keempat, 2 akar Y dan berlainan. Ini merupakan bahan dasar nanti yang akan kita gunakan untuk menggambar. Maka sebelum kita menggambar harus memahami sifat-sifat grafik fungsi ini. Demikianlah pembahasan kali ini. Nanti kita lanjutkan dalam menggambar grafik setelah ini. Jangan lupa, kalau apabila ada saran dan kritik yang sifatnya membangun, Masya Allah akan saya terima dengan senang hati agar menjadi kebaikan dari pembuatan video pembelajaran ini. Kemudian apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, ucapan maupun tulisan, ada kesalahan, kami mohon dimaafkan karena sebagai manusia biasa. Dan saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.